Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam video pembelajaran pendidikan agama Islam bersama saya Ahmad Muthalib, guru SMPN 1 Ringenrejo. Selamat pagi anak-anak, tentu masih semangat dalam belajar kan? Hari ini kita akan mempelajari bab 3, semua bersih, hidup jadi nyaman. Kebersihan merupakan salah satu kebutuhan pokok yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan sehari-hari. Tidak akan terwujud kenyamanan tanpa adanya kebersihan. Apa? Kebersihan meliputi diri kita sendiri, kemudian pakaian kita yang kita pakai, lingkungan sekitar, dan yang lain-lainnya. Islam menaruh perhatian yang sangat tinggi tentang kebersihan. Kebersihan itu sebagian dari iman. Itu hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Muslim. Nah, kebersihan itu sendiri itu meliputi dari kebersihan bersih dari najis, kemudian juga bersih dari hadas. Nah, toharoh. Apa yang dimaksud dengan toharoh? Toharoh itu bersih dari najis dan hadas. Najis itu adalah kotoran. Jadi kotoran yang membuat kita terhalang untuk ibadah kepada Allah. Sedangkan hadas adalah keadaan diri kita yang tidak suci. Nah, nanti kita akan bahas tentang toharoh. Apa tadi toharoh? Toharoh adalah bersuci menurut ajaran Islam. Najis digolongkan menjadi 3. Yang pertama yaitu najis mukhafafah. Apa itu najis mukhafafah? Najis mukhafafah adalah najis yang ringan. Saya contohkan najis mukhafafah yaitu air seni bayi yang belum berumur 2 tahun yang hanya minum air susunya ibunya saja. Itu tergolong najis mukhafafah. Jadi cara membersihkannya cukup dipercikkan air ya. Kemudian dilap. Nah, itu sudah bersih, sudah suci. Kemudian yang kedua adalah najis mutawasitoh. Najis mutawasitoh ini tergolong jenis najis pertengahan. Ada 2 jenis najis mutawasitoh. Yang pertama adalah hukmiyah. Yang kedua adalah najis mutawasitoh yang ainiyah. Hukmiyah itu najis mutawasitoh yang tidak kelihatan. Jadi tidak ada bau, tidak ada rasa, tidak ada wujudnya, dan itu mudah cara membersihkannya hanya dengan mengalirkan air saja. Itu insya Allah sudah bersih. Kemudian najis mutawasitoh yang ainiyah itu ada zatnya, kemudian ada rasa, ada warna, dan juga ada baunya. Itu tergolong jenis najis mutawasitoh ainiyah. Nah, untuk membersihkan najis mutawasitoh yang ainiyah itu caranya mengalirkan air yang suci, kemudian sampai hilang zatnya, rasa, warna, dan baunya. Itu baru bersih najis mutawasitoh yang ainiyah. Kemudian yang ketiga adalah najis mughaladoh, atau jenis najis yang berat ya. Saya contohkan najis yang berat atau yang mughaladoh. Ini adalah
anjing. Apabila terkena anjing, air liurnya anjing itu juga misalkan, maka cara mensucikannya yaitu dengan membasuh atau mengalirkan air yang suci berjumlah dengan 7 kali basuhan. Nah, 7 kali itu diantaranya dicampur dengan tanah atau debu. Itu cara membersihkannya najis mughalladhah. Kemudian yang selanjutnya adalah hadas kecil. Hadas kecil itu apabila mengalami atau melakukan salah satu dari hal-hal apa yang pertama, yaitu apabila hilang akalnya. Misalkan didar koncone terus kaget, lah itu sudah hilang akalnya ya. Itu membatalkan wudhu. Jadi itu berhadas kecil. Kemudian jika keluar sesuatu dari kopul dan dubur. Kopul itu jalan depan ya. Kalau dubur itu yang belakang. Itu juga menyebabkan jadi hadas kecil. Kemudian apa lagi? Bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Kemudian menyentuh kopul atau dubur. Kopul itu apa? Jadi kubul itu kemaluan. Menyentuh dengan syaratnya apa? Dengan telapak tangan. Batinnya epek-epek coro Jawa nih ya. Ini membatalkan wudhu. Namanya hadas kecil. Kemudian yang selanjutnya adalah hadas besar. Hadas besar ini harus dengan cara mensucikannya harus mandi besar. Ya, nanti akan kita bahas mandi besar ya. Apa yang termasuk dengan hadas besar? Nah, yang pertama hubungan suami istri atau bersetubuh. Kemudian yang kedua keluarnya air mani. Kemudian keluarnya darah haid. Apa? Keluarnya darah haid mengerti? Wanita sudah ada tanda-tanda keluar darah haid biasanya umur 9 tahun atau lebih. Itu wanita tanda-tandanya sudah dewasa atau sudah balik, itu mengeluarkan darah haid atau menstruasi ya. Kemudian yang selanjutnya adalah melahirkan. Terus nifas. Kemudian yang terakhir meninggal dunia. Meninggal dunia itu wajib dimandikan dengan mandi besar. Nah, anak-anak, ini yang perempuan yang utama. Laki-laki juga harus tahu. Kenapa? Karena nanti kalian juga menjadi imam atau menjadi pemimpin dalam rumah tangga. Tentu saja istri yang nantinya akan diingatkan atau anak-anaknya yang perempuan. Nah, harus bisa membedakan antara haid, kemudian nifas, dan istighadah. Yang pertama apa? Darah haid. Darah haid itu darah yang keluar rutin setiap bulan. Ya, kalau biasanya tanggal berapa itu rutin. Kemudian yang kedua adalah darah nifas ya. Darah nifas itu darah yang keluar sesudah melahirkan. Nah, itu namanya darah nifas. Nifas itu bisa selama 40 hari dan paling lama itu 60 hari. Itu nifas, darah nifas sesudah melahirkan itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu darah istighadah. Darah istighadah itu terbagi menjadi 4 ya. Apa darah istighadah itu? Yang pertama yaitu keluar kurang dari masa haid. Misalkan haidnya biasanya anak perempuan 7 hari, yaitu biasanya rutin 7 hari. Biasanya 5 hari rutin itu biasa. Terus tanggalnya itu kurang lebih juga sama. Kemudian keluar lebih dari masa haid. Ya. Keluar dari lebih dari masa haid itu namanya darah istighadah. Kemudian keluarnya darah istighadah itu usia haid setelah masa menopause.
Ya biasanya kalau sudah masa menopause itu orang tua itu keluar darah, itu namanya darah istihadah. Ya, kemudian yang selanjutnya itu keluar lebih lama dari maksimal masa nifas. Tadi masa nifas berapa? Sedikitnya 40 hari, banyaknya 60 hari. Kalau lebih dari 60 hari itu namanya darah istihadah atau darah orang itu sakit. Jadi kalau wanita sudah ketika nifas sudah 60 hari, lebihnya itu namanya darah istihadah. Maka setelah 60 hari wajib mandi besar. Nah, kemudian wajib untuk sholat. Nah, itu bagaimana caranya sholat? Ya dibersihkan darahnya itu. Itu namanya darah istihadah. Diperiksakan ya ke dokter ya nanti. Kemudian, nah ini kita masuk pada tata cara dalam toharoh. Kita bahas yang pertama yaitu mandi besar. Untuk mandi besar kita bahas belakangan nanti ya. Kita bahas dulu kali ini untuk wudhu dan tayamum. Nah, kita bahas dulu wudhu. Wudhu seperti biasanya ketika kalian akan menjalankan sholat 5 waktu. Wudhu itu menghilangkan hadas kecil. Niat dalam berwudhu, nawaitul wudhu'a li raf'il hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Ya, kalau di bahasa Indonesia kan saya niat wudhu menghilangkan hadas kecil karena Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anak, kita amati video berikut ini. Untuk tata caranya berwudu, yang pertama apa? Disunahkan untuk mencuci kedua telapak tangan. Ya, ini. Setelah itu berkumur, ya, berkumur-kumur dan membersihkan lubang hidung. Kemudian yang kedua yaitu membasuh muka. Ya, membasuh muka mulai dari ini atas ini sampai ujungnya telinga ini, terus sampai di dagu. Gini caranya ya, ini dilingkarkan dagunya terus ke bawah. Itu caranya membasuh muka. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah membasuh tangan sampai dengan siku. Ya, ini kalau membasuh tangan itu ambil air di sini ya, dari bawah sampai siku, kemudian yang atas ini ditaruh ke depannya atau ke atasnya, terus ditarik ke ujung, sama ya, ini terus ditarik ke ujung supaya merata semua. Jadi dari ujung jari sampai dengan siku. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu mengusap kepala. Ini mengusap kepala, ini rambut harus terkena dari pangkal rambut sampai dengan ujung rambut. Misalkan nggak ada rambutnya gimana? Ya kalau ada rambutnya di sini maka di sini. Ya pokoknya setengahnya kepala atau selanjutnya disunahkan membasuh telinga. Nah telinga itu sunnah ya. Jadi cara membasuhnya
jari, ambil air jari dimasukkan ke lubangnya, kemudian ibu jarinya ini di belakangnya daun telinga, kemudian ditarik ke sini. Nah, itu cara untuk berwudu, membasuh telinga ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu membasuh kaki sampai mata kaki ya. Yang selanjutnya yaitu tertib, dilakukan secara berurutan. Jadi terus setelah itu berdoa, setelah wudhu disunahkan. Jadi mulai dari disunahkan untuk mencuci kedua telapak tangan, kemudian berkumur, lubang hidung dibersihkan, membasuh muka, membasuh kedua tangan, mengusap kepala, disunahkan membasuh telinga, kemudian membasuh kaki sampai kedua kakinya, dan harus urut atau tertib. Itu cara melaksanakan wudhu ya. Yang selanjutnya adalah tayamum. Tayamum itu apa? Adalah pengganti wudhu dan mandi besar. Hal ini dilakukan sebagai rukhsah ya. Rukhsah itu apa? Keringanan untuk orang-orang yang tidak dapat memakai air karena beberapa halangan atau uzur. Nah, ini bisa dengan cara tayamum. Apa yang dimaksud dengan tayamum? Gini ya. Suatu ketika kita sedang memiliki hadas kecil ya, atau hadas besar, sementara harus segera sholat, namun pada saat itu tidak tersedia air atau kita tidak bisa menggunakan air karena sesuatu hal. Nah, maka solusinya adalah tadi adanya rukhsah atau keringanan dengan cara bertayamum. Nah, tayamum dilakukan dengan menggunakan debu. Bagaimana caranya? Yaitu telapak tangan ditempelkan pada debu ya. Kemudian diusapkan ke seperti membasuh muka ya, ini. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya yaitu nempelkan lagi, dibasuhkan tangan. Bagaimana niatnya tayamum ya? Untuk niatnya tayamum, nawaitu tayammuma listibahati sholati fardhu lillahi ta'ala. Itu yang ada di layar, niatnya tayamum. Jadi aku niat tayamum untuk dapat mengerjakan sholat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, cara ini boleh dilakukan untuk tayamum ini ya. Bisa dilakukan apabila yang pertama tidak ada air dan telah berusaha mencarinya kemana-mana tidak ada air. Kemudian yang kedua apa? Berhalangan menggunakan air, misalkan karena sakit tidak boleh menyentuh air atau tidak boleh terkena air. Kemudian yang ketiga yaitu telah masuk sholat, sementara itu tidak ada air, sampai dicari kemana-mana tidak ada air, dan itu telah masuk sholat. Jadi cara bertayamum itu yang pertama apa? Niat, seperti yang tadi sudah diucapkan. Nawaitu tayammuma listibahati sholati fardhu lillahi ta'ala. Aku niat bertayamum untuk dapat mengerjakan sholat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, mengusap muka dengan tanah atau debu yang suci. Kemudian yang ketiga, mengusap tangan kanan hingga siku-siku dengan debu. Kemudian mengusap tangan kiri hingga siku-siku dengan debu. Nah, itu cara melaksanakan tayamum. Nah, anak, bila ada pertanyaan tentang wudhu dan tayamum yang sudah kita bahas, silahkan bertanya di komentar pada Classroom ya. Untuk yang selanjutnya yaitu yang belum kita bahas tadi, mandi wajib. Apa itu mandi wajib? Mandi untuk menghilangkan hadas besar, juga disebut dengan jinabat atau junub. Nah, anak-anak, untuk kompetensi dasar
yaitu memahami ketentuan bersuci dari hadas besar berdasarkan ketentuan syariat Islam. Nah, indikatornya nanti anak-anak dapat menjelaskan rukun mandi wajib. Ya. Kemudian yang kedua, anak-anak juga dapat menjelaskan sunnah-sunnah mandi wajib. Kemudian juga dapat menjelaskan tata cara bersuci dari hadas besar. Untuk materi pembelajarannya nanti yaitu rukun mandi wajib, sunnah mandi wajib, kemudian tata cara bersuci dalam hadas besar atau mandi wajib. Keutamaan mandi wajib itu yang pertama dapat menetralisasi pengaruh kejiwaan yang ditimbulkan akibat pergaulan yang tidak baik. Kemudian yang kedua dapat memulihkan kekuatan dan kesegaran dan membersihkan kotoran. Kemudian yang ketiga menambah kekhusyuan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat yaitu dapat memulihkan kesadaran, kesegaran dan ketenangan pikiran. Sekarang kita amati gambar. Yang pertama apa itu yang ada di layar? Nawaitu ghusla lil hadasil akbari fardhillahi taala, ya. Tetapkan niat dalam hati untuk mandi tanpa harus diucapkan dengan lisan. Kemudian mencuci tangan sampai 2 pergelangan. Kemudian menuangkan air dari tangan kanan, ya, dari tangan kanan ke tangan kiri. Kemudian cucilah faraj atau kemaluan dengan tangan kiri sampai bersih. Tangan kiri ya yang untuk mencuci. Jadi tangan kanan untuk menuangkan air, tangan kiri yang untuk mencuci faraj, ya. Kemudian yang kelima, setelah itu berwudu seperti wudunya akan sholat. Kemudian mencuci kedua telapak tangan, ya, mencuci kedua telapak tangan. Kemudian berkumpur 3 kali. Kemudian memasukkan air ke hidung sampai dengan 3 kali. Ya, membasuh muka sampai dengan 3 kali, ya. Kemudian membasuh kedua tangan sampai siku sebanyak 3 kali. Mengusap kepala 1 kali, ya. Mengusap telinga 1 kali. Kemudian basahi tangan, kemudian masukkan jari-jari tangan ke pangkal rambut serta membasahi rambut sampai merata. Ya, jadi sela-selanya ini dimasukkan ke rambut sampai merata. Selanjutnya guyurkan air ke atas kepala 3 kali guyuran. Kemudian ratakanlah air ke seluruh tubuh. Ya, yang ke-8 mencuci kedua kaki 3 kali, ya. Itu yang terakhir, ya, mencuci kaki sampai dengan 3 kali. Baiklah anak-anak, silakan mengidentifikasi pertanyaan tentang rukun mandi wajib dan sunnah-sunnah mandi wajib. Kemudian yang kedua, anak-anak yang belum paham juga bisa mengajukan pertanyaan tentang cara mandi wajib melalui Classroom. Silakan anak-anak membuat 1 pertanyaan yang bertemakan tentang fikih, berkaitan tentang wudhu,
tayamum atau mandi wajib. Kemudian anak-anak silahkan membaca dari berbagai sumber materi tentang tata cara mandi wajib ya, atau mandi besar. Itu sumbernya silahkan dicari. Entah itu dari buku-buku kitab salafi, kemudian kakaknya mungkin yang belajar di pondok pesantren atau dan sebagainya, untuk lebih meluasnya pengalaman atau pengetahuan kalian di bidang bersuci atau toharoh. Selanjutnya, kelompokkan tata cara mandi wajib, mana yang termasuk rukun dan mana yang termasuk sunnah mandi wajib. Kemudian yang kedua yaitu simpulkan tata cara mandi wajib yang benar melalui keterangan singkat kalian ya. Kemudian yang ketiga, anak-anak mempraktekkan di rumah ya, nanti langsung dipraktekkan setelah dipelajari secara berurutan ya, tentang tata cara mandi wajib yang benar. Nah, jadi setelah nonton video ini nanti sebelum sholat duhur silahkan dipraktekkan untuk mandi besar ya anak-anak. Kemudian yang selanjutnya yaitu diskusikan melalui classroom tentang tata cara mandi besar. Dari hasil diskusi melalui classroom ini nanti akan saya ambil nilainya ya anak-anak. Jadi nanti saya simak, kemudian kalau ada pertanyaan mungkin yang sulit, saya akan masuk pada classroom. Ini anak-anak, sudah hampir sampai penghujung ya pada materi kali ini. Kita simpulkan rukun mandi wajib itu apa? Yang pertama, berniat mandi wajib saat mulai mandi ya. Yang kedua, meratakan dan menggosok-gosok badan dengan tangan ke seluruh tubuh ya. Kemudian yang ketiga, harus berturut-turut dan tertib ya. Jadi niat dulu baru meratakan dan menggosok-gosok itu. Jadi niat itu dilakukan ketika kalian menyiram pertama kali, langsung di dalam hati berniat. Kemudian sunnah-sunnah dalam mandi wajib itu apa saja? Yang pertama, membaca basmalah. Kemudian yang kedua, mencuci kedua tangan sampai pergelangan. Yang ketiga, mencuci kemaluan dan kotoran yang ada dengan tangan kiri. Yang keempat, berwudu. Kemudian yang kelima, membasahi kepala bagian kanan, lalu kepala bagian kiri, dan menyela-nyelai pangkal rambut sampai merata. Yang keenam yaitu mengguyur air pada seluruh badan, dimulai dari sisi yang kanan lalu kiri 3 kali, dan diantaranya diperbolehkan memakai sabun atau sampo. Yang ketujuh, mencuci kaki sebanyak 3 kali. Yang kedelapan, berdoa ya. Baiklah anak-anak, dari yang kalian pelajari materi ini tadi, untuk sikap spiritualnya silahkan kalian baca pada pernyataan berikut ini ya. Dari poin 1, 2, 3, 4, dan 5 silahkan kalian baca, kemudian pilihlah jawabannya ya, seperti yang ada di tampilan monitor. Kemudian pertanyaannya juga dijawab. Yang pertama, jelaskan apa saja yang menjadi rukun mandi wajib itu. Yang kedua, jelaskan apa saja yang menjadi sunnah mandi wajib itu. Kemudian jelaskan bagaimana tata cara mandi wajib ya. Yang keempat, bagaimana tata cara berwudu dan bertayamum. Kemudian yang kelima, jelaskan tentang tayamum ya. Itu silahkan kalian tulis jawabannya beserta pertanyaannya ya, ditulis di buku catatan kalian. Nanti silahkan difotokan hasil jawabannya dan
dikirim pada Classroom. Sampai jumpa anak-anak dengan materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya nanti ya. Syukron kasih. Ingatlah, apapun yang kamu hadapi saat ini, semua akan menjadi berkah dan rahmat untuk orang lain. Semangat dalam belajar, pendidikan agama Islam harus kita pelajari dengan cermat. Terima kasih, sukses selalu buat anak-anak. Billahi taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.